Hilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adifan Al-Qadiri dengan NIM 2407011026. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal atau hasil gabungan dari jurnal-jurnal yang saya rangkum menjadi sebuah PPT. Nanti PPT akan saya tampakkan di video ini. Jadi judul makalah saya ialah Rumah Adat Nuansa Sesat. Nanti di dalam situ terdapat perbandingan antara rumah tradisional dan rumah vernakularnya. Nanti akan saya tampakkan dena tradisional dan dena vernakularnya. Sebelum kita masuki isi pentingnya, saya akan menjelaskan apa itu vernakular. Arsitektur vernakular adalah jenis arsitektur yang berkembang secara lokal dan bersifat tradisional yang setiap tahunnya akan berubah-berubah dari masa ke masa sesuai dengan iklim, budaya, ada setempat. Setiap itu akan berubah setiap zaman ke zamannya. Dan arsitektur vernakular tidak mengandalkan dari skill profesional atau desain formal, karena arsitektur vernakular itu lebih mengandalkan karya secara turun-temurun dari komunitas masyarakat tertentu. Oke, dengan begitu saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Rumah Adat Nuansa Sesat. Sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang dari masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung ini memiliki kebiasaan mereka membangun rumah adatnya itu di pinggir sungai, dan itu menjadi ciri khas mereka. Masyarakat Lampung memiliki beberapa adat seperti sistem kekerabatan. Masyarakat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menempatkan garis keturunan berdasarkan nasab dari ayah. Pakaian adat mereka sangat terkenal dengan ciri khasnya, yaitu pakaian adat yang sangat tertutup, dan mereka mayoritas dengan agama Muslim. Rumah adat mereka diantaranya itu Rumah Adat Nuansa Sesat, dan nanti saya akan jelaskan rumah adat tersebut dan makna ada asal muasal dari kata-kata nuansa sesat. Dan masyarakat Lampung memiliki beberapa keunikan, di antaranya seperti upacara adat yang sangat terkenal itu ialah kalau sebelum dia di pernikahan itu ada setiap masyarakat atau daerah itu memiliki adatnya masing-masing. Kalau di Lampung ini nama adatnya itu ialah tahayuhan, yaitu perayaan adat untuk pernikahan, khitan, pembangunan rumah, dan perayaan kesuksesan. Yang keempat adalah dinding rumah nuansa sesat itu terbuat dari kayu-kayu, papan kayu yang dipasang secara lurus ke atas. Selanjutnya saya akan melanjutkan, saya akan memasuki ke arsitektur vernakular dan perbandingan antara dena tradisional dan dena vernakular. Jadi ini ada gambaran dena tradisional, sedangkan ini ada gambaran dena vernakular dari rumah nuansa sesat. Selanjutnya saya akan masuk ke perbedaan rumah adat nuansa sesat. Rumah adat nuansa sesat seiring perkembangan zaman, perbedaan rumah adat nuansa sesat yang tradisional dan vernakular itu akan tampak sangat jelas. Dimulai dengan yang paling jelasnya itu ya dari segi atapnya. Dulu rumah adat nuansa sesat yang tradisional mereka menggunakan atap yang terbuat dari kayu bambu, jerami. Pokoknya masyarakat setempat masih menggunakan bahan-bahan terbuat dari lingkungan sekitar dan bahan-bahan yang alami. Seiring perkembangan zaman, perbedaan itu akan tampak jelas. Dan sekarang nuansa sesat yang sekarang dibangun dengan menggunakan atap beton ataupun atap genteng seng.
dan sebagainya. Selanjutnya denah vernakular dan denah tradisional. Dari perbedaannya itu akan tampak jelas dari saya akan mulai dari denah tradisional. Denah tradisional dari rumah adat Nusa Satu sangat jelas. Yang masih tradisional, yang masih punya sebelumnya, yang belum dari sebelum renovasi, lantai satunya itu digunakan tempat penyimpanan persediaan senjata, sedangkan lantai dua itu tersedia sebagai tempat diantaranya ialah bahasa kokong, beranda, lapang luar, bilik kamar-kamar. Biliknya tu terletak bersebelahan kanan kiri, dan ruang penyaman dan sebagainya. Ada juga dapur terletak di paling belakang. Sedangkan denah modernnya lantai satunya tu digunakan sebagai warung, teras, kamar. Terletak nanti di depan tu adalah depan habis naik tangga, depan itu adalah warung, kirinya itu adalah teras, kamar bersebelahan dua bilik, ruang keluarga di tengah dan ruang tamu di tengah, dan paling belakang adalah ruang keluarga. Naik lantai keduanya, I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Farah Al-Qadiri dengan NIM 2407011026. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal atau hasil gabungan dari jurnal-jurnal yang saya rangkum menjadi sebuah PPT. Nanti PPT akan saya tampakkan di video ini. Jadi judul makalah saya ialah Rumah Adat Nusa Sesat. Nanti di dalam situ terdapat perbandingan antara rumah tradisional dan rumah vernakularnya. Nanti akan saya tampakkan denah tradisional dan denah vernakularnya. Sebelum kita masuki isi pentingnya, saya akan menjelaskan apa itu vernakular. Arsitektur vernakular adalah jenis arsitektur yang berkembang secara lokal dan bersifat tradisional yang setiap tahunnya akan berubah dari masa ke masa sesuai dengan iklim, budaya, ada setempat. Setiap itu akan berubah setiap zaman ke zamannya. Dan arsitektur vernakular tidak mengandalkan dari skill profesional atau desain formal, karena arsitektur vernakular itu lebih mengandalkan karya secara turun-temurun dari komunitas masyarakat tertentu. Oke, dengan begitu saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Rumah Adat Nusa Sesat. Sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang dari masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung ini memiliki kebiasaan mereka membangun rumah adatnya itu di pinggir sungai, dan itu menjadi ciri khas mereka. Masyarakat Lampung memiliki beberapa adat seperti sistem kekerabatan. Masyarakat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menempatkan garis keturunan berdasarkan nasab dari ayah. Pakaian adat mereka sangat terkenal dengan ciri khasnya, yaitu pakaian adat yang sangat tertutup, dan mereka mayoritas dengan agama Muslim. Rumah adat mereka diantaranya itu Rumah Adat Nusa Sesat, dan nanti saya akan jelaskan rumah adat tersebut dan makna ada asal muasal dari kata-kata Nusa Sesat. Dan masyarakat Lampung memiliki beberapa keunikan, diantaranya seperti upacara adat yang sangat terkenal itu ialah kalau sebelum dia di pernikahan itu ada setiap masyarakat atau daerah itu memiliki adatnya masing-masing. Kalau di Lampung ni nama adatnya itu ialah tahayuhan, yaitu perayaan adat untuk pernikahan, khitan, pembangunan rumah dan perayaan kesuksesan. Yang keempat adalah dinding rumah Nusa Sesat itu terbuat dari kayu-kayu, papan kayu yang
dipasang secara lurus ke atas. Selanjutnya saya akan melanjutkan saya akan saya akan memasuki ke arsitektur vernakular dan perbandingan antara denah tradisional dan denah vernakular. Jadi ini ada gambaran denah tradisional, sedangkan ini ada gambaran denah vernakular dari rumah Noah Sesat. Selanjutnya saya akan masuk ke perbedaan rumah adat Noah Sesat. Rumah adat Noah Sesat seiring perkembangan zaman, perbedaan rumah adat Noah Sesat yang tradisional dan vernakular itu akan tampak sangat jelas. Dimulai dengan yang paling jelasnya itu ya dari segi atapnya. Dulu rumah adat Noah Sesat yang tradisional mereka menggunakan atap yang terbuat dari kayu bambu, jerami, pokoknya masyarakat setempat masih menggunakan bahan-bahan terbuat dari lingkungan sekitar dan bahan-bahan yang alami. Seiring perkembangan zaman, perbedaan itu akan tampak akan tampak jelas. Dan sekarang Noah Sesat yang sekarang dibangun dengan menggunakan atap beton ataupun atap genteng, seng dan sebagainya. Selanjutnya denah vernakular dan denah tradisional. Dari perbedaannya itu akan tampak jelas. Dari saya akan mulai dari denah tradisional. Denah tradisional dari rumah adat Noah Sesat itu sangat jelas. Yang masih tradisional, yang masih punya sebelumnya, yang belum dari sebelum renovasi. Lantai satunya itu digunakan tempat penyimpanan persediaan senjata, sedangkan lantai 2 itu tersedia sebagai tempat diantaranya ialah bahasa kokong, beranda, lapang luar, bilik kamar-kamar. Biliknya tu terletak bersebelahan kanan kiri dan ruang penyaman dan sebagainya. Ada juga dapur terletak di paling belakang. Sedangkan denah modernnya lantai satunya itu digunakan sebagai warung, teras, kamar. Terletak nanti di depan tu adalah depan habis naik tangga, depan itu adalah warung, kirinya itu adalah teras, kamar bersebelahan 2 bilik, ruang keluarga di tengah dan ruang tamu di tengah, dan paling belakang adalah ruang keluarga. Naik lantai keduanya